Thank you. Hai everybody, konnichiwa minasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Oke, perkenalkan nama aku Berkah Rahyuasasti dari Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sekarang aku adalah angkatan muda dari UKM Bahasa Flat. Oke, seperti pembahasan sebelumnya, aku masih mau menguak-nguak mengenai Japanese nih, kayaknya asik ya. Oke, langsung saja pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai partikel-partikel dalam bahasa Jepang. Jadi nanti Berkah akan buat 2 part. Yang pertama ada part 1 dan ada part 2 nanti di video selanjutnya. Oke, jadi partikel yang pertama adalah partikel wa. Oke. Berkah. Bentar deh. Kan ini lagi bahas partikel wa. Tapi kenapa hiragananya hiragana ha? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi gini, mungkin banyak ya teman-teman yang bingung ya, kenapa sih partikel wa kok tapi pakai hiragana ha gitu. Nah, memang jadi zaman dulu itu hiragana ha ini diucapkan dengan lafal atau pengucapan yang mirip-mirip dengan wa. Nah, makanya pada sekitar tahun 1946, sedikit cerita aja ya, 1946 itu akhirnya direvisi lagi, jadi ada perubahan, penulisannya itu sesuai dengan yang lebih mendekati dengan pengucapan. Gitu. Oke, jadi udah clear. Nah, selanjutnya kita mau bahas fungsi-fungsi dari partikel wa. Nah, yang pertama itu menunjukkan subjek pembicaraan atau pokok kalimat. Jadi si wa itu tuh lebih merujuk ke si subjeknya untuk nunjukin ini loh subjeknya gitu. Nah, contohnya ada kata watashi wa gakusei desu. Oke, watashi wa gakusei desu. Nah, wa ini merujuk ke watashi karena watashi itu adalah subjeknya. Watashi itu adalah saya dan gakusei desu. Gakusei itu adalah siswa. Jadi saya adalah siswa gitu. Nah, lanjut lagi ke Baekhyun kun wa Yumi desu. Yume desu. Nah, ini wa ini tuh merujuk ke subjeknya, yaitu Baekhyun kun. Nah, Baekhyun kun terkenal, Yume desu. Itu terkenal ya. Oke. Memang terkenal ya. Oke, lanjut ke fungsi yang kedua, itu menunjukkan penekanan atau penegasan. Jadi misalkan kuroi boshi wa arimasen. Nah, kuroi ini adalah hitam, sedangkan boshi ini adalah topi, wa ini adalah penekanan kepada kuroi boshi. Jadi penekanan kepada topi hitam, bahwa saya itu arimasen. Saya itu tidak punya topi hitam gitu. Jadi topi hitam kuroi boshi, topi hitam saya tidak punya gitu. Jadi penekanan ke kuroi boshinya, penekanan, penegasan bahwa saya itu tidak punya apa? Tidak punya kuroi boshi. Oke. Nah, ada juga kemusho kara wa demashita. Nah, contohnya itu kemusho kara wa demashita. Nah, kemusho itu sendiri adalah penjara, sedangkan kara itu dari. Wa itu menjelaskan kemusho kara dan demashita itu adalah keluar. Jadi si dia itu atau saya atau siapapun si subjeknya itu baru keluar dari mana sih? Nah, dia itu baru keluar dari kemusho gitu, dari penjara gitu lah. Jadi penekanan ke si kemusho-nya ini, dari keluar dari mana gitu. Selanjutnya itu fungsi yang ketiga itu menunjukkan suatu hal yang kontras atau bertentangan dengan diutarakan sebelumnya. Misalkan kakaku wa takai desu ka? Hinshitsu wa warui desu. Jadi kakakku ini adalah harga. Nah, takai itu mahal, ga itu artinya tapi. Jadi harganya mahal, ga, tetapi hinshitsu ini adalah kualitas. Dan warui ini adalah jelek. Harganya mahal, tapi kualitasnya jelek
gitu ya. Jadi ada kontra, bertentangan. Nah, ada juga kohi wa kaimashita ga sato wa kaimasen deshita. Oke. Jadi kohi ini adalah kopi. Kaimashita itu membeli. Jadi kaimashita yang pokoknya ada shita-shita di belakangnya itu adalah lampau ya. Jadi kejadian lampau kayak past tense gitu dalam bahasa Inggris. Kaimashita ga sato kaimasen deshita. Jadi saya telah membeli kopi tetapi tidak membeli gula gitu. Jadi ga itu adalah artinya tetapi. Bisa juga menggunakan demo. Demo itu akan tetapi. Tapi di sini menggunakan ga ya, tetapi. Selanjutnya beralih ke partikel ga. Nah, partikel ga ini fungsinya yang pertama menunjukkan subjek dan kata bantu dari kata kerja intransitif. Contohnya amega furimas. Ame itu artinya hujan, furimas itu artinya adalah turun. Jadi amega furimas. Apa yang turun adalah si hujannya. Hujannya itu kenapa? Hujannya itu turun. Nah, terus ada juga exo ga suki desu. Saya menyukai exo. Nah, gadis itu tuh menunjukkan subjek dan kata bantu dari kata kerja. Intransitifnya ya, suki. Oke. Selanjutnya itu ada menunjukkan keberadaan suatu ya. Jadi menunjukkan keberadaan sesuatu. Itu tuh ada dua bentuk, ga arimas dan juga ada ga imas. Bedanya itu kalau arimas itu untuk benda mati, misalkan seperti batu, televisi, terus tembok dan sebagainya, buku, pensil dan sebagainya. Kalau imas itu untuk makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan dan lain-lain. Nah, contohnya honga arimas. Jadi ada buku loh di situ gitu, misalkan honga arimas, ada buku. Jadi buku itu karena benda mati pakainya ga arimas. Terus ada juga neko ga imas. Kenapa pakai imas? Karena si kucingnya itu, si nekonya itu adalah makhluk hidup, jadi pakainya imas. Neko ga imas. Nggak boleh dong kalau neko ga arimas, kan nekonya makhluk hidup. Oke. Lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu menunjukkan kata ganti tanya berfungsi sebagai subjek. Jadi kata ganti tanya ini berfungsi sebagai subjek untuk menunjukkan kata ganti yang menjadi subjek itu ya. Contohnya, nani ga oishi desu ka? Nah, nani itu artinya apa? Nah, sedangkan di sini itu kata tanya apanya ini tuh menjadi subjek. Makanya dibutuhkan ga untuk menunjukkan bahwa ini adalah si kata tanya sekaligus subjeknya. Nani ga oishi desu ka? Apa sih yang enak gitu? Apa? Nah, doko ga warui desu ka? Oke, doko itu di mana. Jadi kan kalimatnya ada di mana, kapan, apa, bagaimana dan seterusnya. Nah, di sini adalah doko ga. Doko itu di mana, dia itu kata ganti tanya sekaligus sebagai subjek. Jadi membutuhkan ga setelahnya. Doko ga warui desu ka? Gitu. Oke, fungsi yang keempat itu adalah memberi penegasan pada subjek. Contohnya, kore ga oishi desu. Jadi inilah yang enak gitu di antara yang lain gitu. Kore ga oishi desu. Lanjut lagi ke fungsi yang 5, ada menunjukkan benda yang menjadi objek dari kata-kata seperti mempunyai, perlu, bisa, mengerti, dan sebagainya. Contohnya, Nihongo ga sukoshi dekimasu. Saya dapat berbahasa Jepang sedikit. Nah, ini kan bisa ya. Bisa itu membutuhkan ga. Nihongo ga sukoshi dekimasu. Jadi dekimasu ini membutuhkan ga untuk menunjukkan benda yang menjadi objek. Nah, sedangkan objeknya itu adalah Nihongo, bahasa Jepang. Nihongo ga sukoshi dekimasu. Gitu. Karena kata sifat itu akan selalu berada di akhir. Jadi untuk menunjukkan mana kata bendanya membutuhkan ga di depan setelah kata benda itu. Nah, contohnya ada lagi watashi wa hon ga takusan arimasu. Nah, saya mempunyai banyak buku. Nah, masih ingat ya, kalau ga arimas itu untuk benda mati.
Watashi wa honga takusan arimasu. Untuk menunjukkan mempunyai ya, arimas itu bisa takusan arimas, mempunyai banyak, ada banyak gitu, ada banyak buku, ada banyak hidung, ada banyak buku, kok di sini hidung, ada salah ya, ada banyak buku. Nah, terus menunjukkan memiliki sifat atau keadaan. Contohnya, Zowa hanaga nagai desu. Gajah belalainya panjang. Nah, kata sifat ini belalainya panjang itu untuk menunjukkan sifat. Zoe itu gajah, sedangkan Hana itu ada hidung. Jadi, kenapa sih hidungnya? Nah, hidungnya itu panjang untuk menunjukkan sifat. Koko wa keshiki ga kirei desu. Koko itu di sini, sedangkan keshiki itu adalah pemandangan, kirei desu adalah cantik. Kirei itu bisa cantik, bisa indah. Jadi di sini pemandangannya indah untuk menunjukkan sifat bahwa si pemandangannya itu indah. Jadi membutuhkan ga. Selain ga, ada juga partikel ka. Nah, ka ini fungsinya bisa diletakkan pada akhir kalimat, digunakan untuk bertanya. Contohnya, kore wa nan desu ka? Nah, ka ini digunakan pada akhir kalimat untuk digunakan untuk seperti kata tanya ya. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Gitu. Terus ada juga anata wa donata desu ka? Kamu siapa? Gitu. Ka di belakang itu untuk sebagai kata tanya. Nah, lanjut lagi diletakkan di belakang kata tanya untuk menunjukkan sesuatu yang tidak jelas atau belum tentu, belum pasti. Contohnya, kaimono bokuro na nakani nani ka arimasu. Jadi di dalam kantong plastik ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu kan belum tahu ya. Mungkin siapa tahu kantong plastiknya itu masih ditutup, masih diikat, kan belum tahu. Ya kan, mana tahu ini isinya bom atau isinya jeruk. Atau jadi pakainya itu nanika, karena belum jelas. Selanjutnya, contohnya Itsuka tenki no ii hini suri ni ikitai desu. Kapan-kapan pada hari yang bercuaca baik, saya ingin pergi memancing. Nah, Itsuka itu sendiri adalah kapan-kapan. Jadi masih pengandaian kapan-kapan ya. Suatu hari nanti, besok-besok gitu. Terus kalau tenki itu cuaca. Kalau i itu baik, hi itu hari, terus suri itu memancing. Nah, kalau ikitai itu pergi. Jadi kapan-kapan pada hari yang bercuaca baik, saya ingin pergi memancing. Jadi kan kapan-kapannya masih belum jelas ya, masih belum pasti kapan ya. Kalau cuacanya baik kan belum tahu, kita bukan Tuhan yang tahu kapan cuaca baik, kapan cuaca nggak baik. Jadi pakainya itsuka. Oke. Yang ketiga, ada digunakan dua hal atau lebih untuk menunjukkan salah satu atau. Jadi, ikuka, ikanakaka, ikanaika, tenki shitai desu. Pergi atau tidak tergantung cuaca. Jadi untuk sebagai artinya itu atau ya. Nah, yang kedua itu suikaka, merongka, papaya no yona kudama no kudasai. Nah, suika ini digunakan berikan saya buah seperti semangka atau melon atau pepaya. Jadi suika ka, melon ka, papai no yona kudamono kudasai. Jadi atau ya. Selanjutnya partikel o. Nah, lagi-lagi nih, kok partikel o pakai hiragananya wa sih? Nah, alasannya sama ya dengan h tadi, partikel wa yang ditulis dengan h. Karena pada zaman dulu itu diucapinya itu mendekati dengan o. Wa itu diucapkan dengan o. Jadi ada revisi pada 1946. Oke, fungsinya itu menunjukkan objek dari kata kerja. Nihongo no benkyou shimasu. Objek dari si kata kerja. Jadi belajar apa sih? Belajar Nihongo loh. Gitu. Jadi Nihongo no benkyou o shimasu. Jadi untuk menunjukkan objek dari kata kerja belajar ini. Belajar apa? Apa yang dipelajari? Yaitu Nihongo. Gitu.
Nah, ada juga ochao nomimas. Jadi minum apa sih? Nomimas apa sih gitu. Oh, ocha. Oh, teh hijau gitu. Jadi untuk menunjukkan objek dari kata kerja. Yang kedua, fungsinya ada juga menunjukkan tempat yang dilalui atau dilewati. Contohnya, hashio watarimas, menyeberangi jembatan. Apa yang diseberangi? Ya, jembatan, hashi. Gitu. Terus ada nih wao arukimas. Berjalan di mana arukimas? Nah, yang jelas sebelum kata o ada nih wao pekarangan gitu. Ni wao arukimas. Nah, selanjutnya ada menunjukkan tempat titik tolak dari verba intransitif. Uchi o dete gakko ikimasu. Keluar rumah, pergi ke sekolah. Jadi keluar rumah, pergi ke sekolah. Daigaku sosugyo shimashita. Tamat dari mana? Dari universitas atau kuliah. Titik tolaknya itu universitas atau kuliah. Nah, selanjutnya itu ada bekerja atau menjabat sesuatu. Misalkan ada Oto-san wa keika no shiteimasu. Ayahnya adalah seorang polisi. Nah, menjabat sebagai polisi maksudnya. Nah, terus ada contoh lagi, kanojo wa sacho shiteimasu. Dia adalah seorang presiden direktur. Jadi, menjabat sebagai kanojonya itu menjabat sebagai presiden direktur. Jadi kanojo itu kata ganti untuk perempuan ya. Jadi terus sacho itu presiden direktur, untuk oshiteimasu itu menjabat sebagai. Ada lagi partikel no. Nah, no ini biasanya digunakan untuk sebagai penanda kepunyaan, kepemilikan. Contohnya, yang pertama menunjukkan milik dari seseorang atau sesuatu. Watashi no bagu. Ini adalah tas saya. Tas punya saya. Ini tas punya saya. Saya itu pemilik tas ini gitu. Watashi no bagu. Terus misalkan watashi no kokoro wa anata no mono. Hatiku adalah milikmu. Ya nggak sih? Oke. Jadi untuk watashi no kokoro wa anata no mono. Gitu. Kok ini watashi teh hijau? Salah tulis ya. Watashi itu adalah saya, kokoro itu hati. Terus anata itu kamu, mono itu adalah ya yang menunjukkan halnya itu, hatinya itu. Nah, ada juga contoh yang kedua itu, fungsi yang kedua itu menggabung dua kata benda. Kata pertama menerangkan kata benda selanjutnya. Contohnya, Nihongo no sensei. Guru apa sih? Guru bahasa Jepang. Nah, guru dan bahasa Jepangnya itu kan kata benda ya. Jadi, untuk menggabungkan dua kata benda itu membutuhkan no. Nihongo no sensei. Nihongo no sensei. Nihongo itu bahasa Jepang, kalau sensei itu guru. Exo no memba. Exo sendiri adalah kata benda, memba itu adalah kata benda. Untuk menggabungkan exo memba, itu menggunakan no. Exo no memba. Terus kodomo no hon. Jadi kodomo itu anak, benda, hon itu kata benda juga, buku. Jadi untuk menggabungkan dibutuhkan no. Kodomo no hon. Ada fungsi ketiga itu menunjukkan tempat berada. Jakarta no shopping center wa itsumo nigiyaka desu. Jadi pusat perbelanjaan di Jakarta itu selalu ramai. Jadi itsumo nigiyaka desu, selalu ramai. Jakarta no. Jadi shopping center di mana, pusat pembelanjaan di mana, shopping center di mana. Nah, Jakarta no. Nah, no itu menunjukkan tempat keberadaan shopping center ini di Jakarta. Ada juga nih Hong no warua totemo kirei desu. Musim semi di Jepang sangat indah. Nah, haru yang totemo kirei itu di mana? Di Nihong. Nihong no. Di Nihong itu adalah Jepang, menunjukkan tempat berada. Yang keempat itu untuk menominakan anak kalimat yang berbentuk kata kerja atau kata sifat. Jadi, susah sekali mengingat kanji. Jadi, untuk menominakan kalimat yang berbentuk kata kerja atau kata sifat. Jadi, mengingat kanji.
Terus ada juga karewa daikako yameta no wa okane ga nai tame desu. Jadi dia berhenti kuliah karena tidak mempunyai uang. Daikaku itu universitas, yameta itu berhenti, okana itu uang, nai itu tidak ada. Itu contohnya. Masih ada lagi nih. Jadi fungsi yang kelima itu diletakkan di akhir kalimat untuk satu, bertanya secara akrab. Doshita no? Kenapa kamu? Secara akrab ya. Jadi do itu digunakan untuk menanyakan kesan, pendapat, atau pikiran tentang benda, tempat, atau orang lain yang dialami oleh lawan bicara. Secara akrab. Terus ada juga untuk penegasan. Ashitayo jika aru no desu. Besok saya ada urusan. Nah, ashitayo jika aru itu saya besok ada urusan loh gitu. No desu gitu. Penegasan. Memberi perintah bernada keras khususnya kepada anak-anak. Neromai ni hao miga kuno. Sebelum tidur kamu harus menggosok gigi. Jadi untuk penegasan diletakkan di akhir. Jadi untuk kata sifat dua yaitu keyudoshi, kata benda, kata ganti dan sebagainya itu harus ditambah dengan na. Contohnya sukinano. Ya, jadi harus ada na-nya untuk kata sifat dua atau keishodoshi. Nah, yang terakhir ada partikel ni. Nih, partikel ni itu secara umum berarti di, pada, ke, atau untuk. Fungsinya yang pertama menunjukkan letak berada sesuatu di. Contohnya gakusei tachi wa kyoshitsu ni mas. Murid-murid ada di ruang kelas. Jadi murid-murid itu ada di mana? Jadi gakusei-nya tuh gakusei-gakuseinya tuh gakusei tachi ya. Jadi tachi itu untuk menunjukkan jamaknya si gakusei. Jadi murid-murid gakusei tachi itu di mana gitu. Nah, di kyoshitsu ni mas. Jadi mereka tuh ada di ruang kelas. Terus yang kedua menunjukkan pada apa kita melakukan sesuatu. Jadi misalkan noto ni kakimasu. Kita itu kakimasu, menulis di mana? Noto gitu. Noto ni kita menulis di buku catatan. Selanjutnya itu untuk menyatakan waktu atau pada. Nah, ichiji ni koe ni kimashita. Saya telah pergi ke taman pada jam 1. Jadi untuk menunjukkan bahwa pergi ke tamannya tuh kapan? Koene ikimashitanya tuh kapan? Ya ichiji gitu, ichiji. Jadi jam 1, ichiji. Terus yang keempat menunjukkan menghadap atau menuju, memasukkan ke suatu arah atau tempat ke. Baketsu ni mizu wo iremasu. Jadi masukkan si mizunya tuh kemana gitu kan, ke ember, ke baketsu. Nah, yang terakhir itu ada menunjukkan objek yang dituju atau dipengaruhi. Misalkan, anata ni dake hanashimasu. Saya hanya berbicara kepada kamu saja. Jadi kepada gitu, anata ni. Anata itu kamu, kepada kamu. Anata ni gitu. Anata ni dake hanashimasu. Aku hanya bisa berbicara kepada kamu saja. Gitu. Oke, thank you. Sampai berjumpa di pembahasan part 2 di video selanjutnya. Dan sayonara. Terima kasih. Maaf untuk misalkan ada banyak-banyak kesalahan karena mereka juga masih belajar bersama dengan teman-teman semua. Please comment below if I have a lot of mistakes so I can improve my Japanese, especially in hiragana ataupun dengan kata-kata sifat, kata-kata partikel-partikel yang telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih. Arigato minasan. Assalamualaikum.